Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap kasih dan kesetiaan Tuhan kita rasakan dan kita meyakini akan penyertaan Tuhan. Ini hari keempat kita akan kembali membuka firman Tuhan. Kita akan membahas bagaimana kita punya Allah yang penuh kuasa, yaitu yang berkenan menyertai dan memberkati kita. Mari kita siapkan untuk menghayati satu tema yang penting, yaitu tentang penyembuhan luka batin. Saudara, luka batin adalah sebuah istilah untuk melukiskan bahwa yang terluka tidak selalu fisik kita, tetapi bisa psikologis batin kita. Menurut para ahli, setiap orang memiliki luka batin. Bahkan ada yang mengatakan bahwa luka batin itu sudah ada sejak bayi keluar dari rahim ibunya. Konon, bayi itu menikmati kenyamanan yang luar biasa ketika dia ada di dalam kandungan ibunya. Nah, ketika proses kelahiran itu tiba, bayi yang nyaman itu tiba-tiba keluar dari yang nyaman ke tempat yang asing, dan biasanya didahului dengan sebuah tangisan, simbol ketakutan terhadap situasi baru. Saudara, ketika ini terjadi dan kemudian proses berlangsung, ibunya mengambil bayi itu, mendekapnya dengan cinta, kemudian dikasih ASI dengan kasih sayang. Itu berbeda kalau misalnya ada yang bayi itu tidak dikehendaki, begitu lahir mbahnya diam saja, ibunya menangis karena dia belum siap. Dia juga menyesal, berbaur. Memang bayi itu kemudian didekapnya, tetapi tidak dengan cinta yang tulus. Ada kegundahan dan seterusnya. Apalagi ketika bapak dari bayi itu belum ada kabar dan belum jelas. Beda, saudara, ketika bayi itu lahir dan merasa tertolak. Beda ketika tidak ada yang menyambutnya dengan cinta. Semuanya itu menimbulkan luka batin dengan tahapan kedalaman yang berbeda-beda. Tapi setelah bayi itu bertumbuh, dia menghadapi situasi baru, dia menghadapi proses itu. Begitu juga ketika anak balita menjadi TK, lalu SD, semua penuh dengan berbagai macam pengalaman hidup yang bisa menimbulkan luka batin. Tandanya tidak selalu tampak, tapi orang yang tiba-tiba sedih, orang yang tiba-tiba merasa tidak berguna, orang yang tiba-tiba gampang marah, tersinggung, itu bukti ada yang tidak beres, dan itu harus dibereskan. Saudara, dalam renungan hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar bagaimana memahami hal ini dan bagaimana jalan keluarnya. Melalui perenungan saat ini, saya mengajak, apakah Tuhan punya kuasa untuk menolong kita tentang hal yang satu ini? Saudara tahu, luka batin tidak begitu mudah.
luka fisik, ada banyak alat medis kedokteran yang bisa dipakai untuk mendeteksi dan menyembuhkan kita. Tapi bagaimana dengan luka-luka yang disebut luka batin? Dan ini tidak mudah. Tapi mari kita belajar membuka dari kebenaran Alkitab bersama-sama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau ajak kita untuk membaca dari Mazmur 147. Mazmur 147 pada ayat yang ketiga. Yang demikian sabda Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat 3. Saya ulang baca. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat 3. Ya berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua hal penting yang perlu kita hayati saat ini. Dua hal penting itu adalah Tuhan Maha Kuasa. Tuhan tidak hanya mampu menyembuhkan fisik kita, tapi juga batin kita. Itu yang pertama, Tuhan Maha Kuasa. Maka dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Saudara, ada seorang nabi yang semplah karena karya pelayanannya boleh dibilang ya gagal, banyak rekannya yang dibunuh dan dia sendiri harus lari ya. Dan nabi ini bersembunyi di sebuah goa. Dan Tuhan hadir menghibur, Tuhan menguatkan dia sehingga dia kembali berkarya. Kita mengenal ada karya Nabi Elia. Bahkan Musa yang kemarin kita bahas, juga Tuhan mendampingi sehingga Musa dengan sabar, meski penuh keterbatasan juga memimpin umat yang penuh dengan gejolak itu. Begitu juga dengan nabi yang disuruh lalu mbalelo, ya dia tidak suka pada panggilannya. Dan sebut saja namanya Nabi Yunus. Dan dia kemudian disadarkan oleh Tuhan sampai dipulihkan dan mengalami penyadaran. Saudara, kisah-kisahnya ada beberapa yang menarik. Bahkan kita bisa menemukan dalam kisah-kisah hidup sekarang tentang orang-orang yang semula tidak punya pengharapan lalu dipulihkan oleh Tuhan. Itu yang pertama, Tuhan Maha Kuasa. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, orang-orang yang luka batin, orang-orang yang mengalami banyak hal. Fisiknya sehat, tapi hatinya sedih, tergoncang. Dan itu bisa mengalami siapa saja. Tapi Tuhan mau menjamah dan memulihkan. Yang kedua, yang terakhir, Tuhan tidak hanya Maha Kuasa, tapi Tuhan itu murah hati juga, saudara. Dan membalut luka-luka mereka. Dan membalut luka-luka mereka. Artinya apa? Artinya Tuhan sedia menolong, bahkan
membuat proses. Bukankah Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan bisa saja sembuh, tapi dia membalut luka-luka mereka, artinya dengan penuh cinta dan dengan proses yang dilalui. Dan saudara, kita tahu ini luar biasa, ternyata Tuhan menolong kita. Oleh sebab itu hari ini saudara, sebagai hambanya, saya mengajak kita untuk menyadari bahwa kita punya Allah yang penuh perhatian, Allah yang menolong kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sadar, mengaku atau tidak, kita masing-masing punya luka batin. Dan saya berharap kita memohon pengampunan Tuhan, berserah dan mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita, menyembuhkan, supaya kita memiliki hati yang bersih, hati yang sehat dalam melakukan kehidupan pelayanan. Ini tidak mudah, tapi kemungkinan untuk disembuhkan itu jelas ada. Dan sebagai hambanya, saya mengajak, mari kita bersama-sama memohon, Tuhan, sembuhkanlah luka batinku. Coba Anda diam dan hayati. Coba bayangkan berapa kali kita menyakiti hati orang. Karena kita punya luka batin, sehingga kita merasa terganggu. Coba sekarang diam dan coba hayati. Berapa kali kita merasa sakit hati terhadap orang-orang di sekitar kita. Bahkan kemudian kita membalasnya. Saudara, mari lepaskan pengampunan, dan sebelum itu mari mohon pengampunan Tuhan. Dan mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang sehat. Ingat, mohon luka batin disembuhkan. Mohon luka batin disembuhkan, sehingga relasi kita tidak terganggu. Kalau kita gampang marah, kalau kita gampang tersinggung, kalau kita gampang lelah, kalau kita tiba-tiba merasa tidak berguna, kalau kita tiba-tiba sedih gak jelas kenapa, kalau tiba-tiba kita murung, kalau tiba-tiba kita mengalami kecemasan yang luar biasa. Ingat, ada Tuhan yang menolong kita. Dan sembuhkan, bilang, Tuhan tolonglah. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah hamba-Mu, berkati setiap pribadi yang mengikuti program ini, berkati karena kami masing-masing punya luka batin yang kami sadari atau tidak. Kadang kami merasa terganggu, kadang kami menjadi sangat marah, kadang kami menjadi sangat sedih, kadang kami merasa sangat cemas, kadang kami bahkan menjadi lesu letih. Ampuni Tuhan, sembuhkan luka batin kami, dan kami hendak mengikuti proses di dalam firman-Mu untuk mendalami hal ini lebih lanjut. Semoga Tuhan memberkati, dan kami yakin Tuhan mampu untuk sembuhkan luka batin kami. Terima kasih ya Allah, demi Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.